Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Gustiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan moral dan spiritual anak usia dini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Emilia Ispita, NPM 1711070010, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, semester 6, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 4 yang berjudul faktor dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian perkembangan spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang. Spiritual, setiap individu dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan ide-ide tentang kehidupan. Jadi, spiritual adalah kepercayaan seseorang terhadap suatu keyakinan yang didasarkan pada adat istiadat atau ketuhanan. Yang B yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Menurut Syamsu Yusuf, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Yang pertama adalah faktor bawaan atau internal. Sejak lahir, setiap manusia sudah dibekali dengan akal dan kepercayaan terhadap zat yang mempengaruhi kekuatan yang mendatangkan kebaikan dan keburukan. Menurut Bahrudin, faktor keturunan yaitu berupa pembawaan di mana faktor ini merupakan karakteristik dari orang itu sendiri, dasar pemikiran dan individu berdasarkan kepercayaan dan budaya yang dianutnya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan atau eksternal. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan adalah yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi semua anak. Tentunya dalam hal ini orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam menumbuh kembangkan kecerdasan beragama pada anak. Peran orang tua dibebankan tanggung jawab untuk membimbing potensi kesadaran beragama dan pengalaman beragama dalam diri anak secara benar dan nyata. Keluarga sangat menentukan pola dalam perkembangan spiritual anak karena orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai penentu keyakinan yang mendasari anak. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah keluarga. Karena hampir setiap hari anak dapat habiskan waktunya bersama teman dan gurunya di sekolah. Pendidikan keagamaan yang diterapkan di sekolah dapat menjadi faktor penentu perkembangan spiritual anak. Karena dengan adanya pendidikan, anak akan mulai berpikir secara logika dan menentukan apa yang baik dan tidak baik pada dirinya dan kelak akan menjadi karakter dan dari anak tersebut. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan spiritual anak. Lingkungan masyarakat merupakan situasi atau kondisi interaksi sosial yang secara potensi berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu. Adanya budaya yang berkembang di masyarakat akan mempengaruhi perkembangan spiritual anak pula. Baik yang perkembangan yang menuju arah yang positif maupun negatif, tergantung cara anak berinteraksi dengan masyarakat tersebut. Yang C yaitu kondisi yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Yang pertama yaitu keadaan situasi, yang meliputi sifat hubungan antara individu dan yang terkait dengan orang lain yang melihatnya, pengalaman yang sama sebelumnya, dan menilai sosial atau norma di masyarakat tempat tinggal. Yang kedua yaitu keadaan individu, meliputi yang pertama adalah temperamen, kontrol diri atau self-control, harga diri, umur dan kecerdasan, pendidikan, interaksi sosial, dan emosi. Yang ketiga yaitu konteks sosial. Yang pertama adalah keluarga, yaitu untuk membangun budaya moral dan spiritual harus dimulai dari budaya rumah. Yang kedua yaitu teman sebaya, yaitu berpartisipasi dengan kelompok teman sebaya dapat mengembangkan perilaku dan penalaran moral dan spiritual anak. Yang ketiga yaitu sekolah, mempengaruhi spiritual melalui program pembelajaran. Yang keempat yaitu media massa, melalui siaran televisi anak dapat meniru tokoh dalam televisi sehingga dapat menyebabkan perilaku moral dan spiritual sesuai dengan tokoh tersebut, baik yang positif ataupun negatif.
Yang terakhir yaitu masyarakat. Moral dan spiritual dipengaruhi oleh ideologi budaya dalam masyarakat. Anak akan belajar budi pekerti melalui proses interaksi dengan masyarakat. Yang D itu faktor penghambat perkembangan spiritual anak. Dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak, ada beberapa hal yang menjadi penghambatnya. Yang pertama yaitu prasangka, yang kedua prinsip-prinsip hidup, yang ketiga pengalaman, yang keempat kepentingan dan prioritas, yang kelima sudut pandang, yang keenam pembanding, yang ketujuh yaitu literatur. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.